selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 26. Zira tetap memukul wajah pelangi hingga babak belur. Ziko menarik tangan istrinya, tapi Zira tetap ingin memukul sepupunya. Ziko mengangkat tubuh istrinya. Dia khawatir istrinya membunuh pelangi. "Zira, aku pastikan kamu masuk penjara," teriak Amran sambil berlalu meninggalkan kediaman Raharsha diikuti orang-orangnya dan kedua cucunya. "Aku tidak takut," teriak Zira lagi. "Sayang, sudah." Ziko memperhatikan kepala istrinya. "Sayang, kepala kamu berdarah." Ziko mengangkat tubuh istrinya. "Diki, obati istriku," teriak Ziko. Dokter Diki dan Dokter Jasmine menghampiri Zira. "Kami tidak membawa peralatan," ucap Dokter Diki. "Ah, tidur saja sana," ucap Ziko marah. "Apa di sini ada kotak obat?" tanya Dokter Jasmine. "Ada." Nyonya Amel berlari ke salah satu ruangan dan kembali membawa kotak obat. Dokter Diki membersihkan luka Zira dengan peralatan seadanya dan menempelkan beberapa kain kasa dan plester ke kepala Zira. "Bagaimana lukanya?" tanya Ziko. "Lukanya tidak terlalu dalam, tapi saranku periksa ke rumah sakit. Nanti perban akan diganti di sana," jelas Dokter Diki. Zira memegang kepalanya yang pusing. "Iko, sebaiknya bawa Zira ke kamar," ucap Nyonya Amel. Ziko membopong tubuh istrinya menuju kamar. Semua keluarga langsung berembuk tentang ancaman Amran. "Pak, bagaimana kalau Zira ditahan? Mama khawatir, Pak," ucap Nyonya Amel cemas. "Orang-orang tadi siapa, Om?" tanya Rudi. "Keluarga Zira. Mereka ingin merebut harta Zira," jelas Tuan Raharsha. "Maaf, Om, tapi sepertinya mereka orang baik," timpal Diki. "Baik apanya? Tadi malam kami dihadang sama orang-orang suruhannya. Kak Zira didatangi segerombolan orang tidak dikenal di rumahnya," timpal Zelin. Ziko membaringkan tubuh istrinya dan mengganti pakaian Zira. "Bagaimana keadaan kamu?" tanya Ziko. "Jauh lebih baik." "Sayang, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kamu jadi liar? Dari tadi kamu selalu mengingatkanku untuk bersabar dan tidak membuat kerusuhan," tanya Ziko penasaran. "Dia tidak akan mengambil harta eyangku, tapi ada syaratnya," ucap Zira. "Apa syaratnya minta anak kita?" tebak Ziko. "Bukan. Dia tidak ada menyinggung tentang anak kita. Ini ada hubungannya denganku," ucap Zira. "Apa?" tanya Ziko penasaran. "Dia tidak akan mempermasalahkan harta keluargaku, asalkan aku menemaninya tidur satu malam," jelas Zira. "Kurang ajar," ucap Ziko marah sambil mengepalkan tangannya. "Sudah tenang, aku sudah menendangnya dan menghajar orang-orangnya," ucap Zira pelan. "Tidak bisa didiamkan. Ternyata dia menaruh hati sama kamu," ucap Ziko marah. "Bukan menaruh hati, tapi ini seperti balas dendam. Aku tidak tahu tentang masa lalunya dulu," ucap Zira. "Akan aku habisi dia dan keluarganya," ucap Ziko marah. "Sayang, tenang. Sekarang pikirkan cara agar aku terhindar dari jeruji besi," ucap Zira. "Kamu benar. Aku akan membicarakan ini sama Papa. Kamu istirahat di sini." Sebelum pergi, Ziko mengucap istrinya. Dia meminta Novi untuk menemani istrinya. Ziko turun dari lantai atas dan bergabung dengan keluarganya. "Bagaimana keadaan Zira?" tanya mamanya. "Zira sedang beristirahat," jawab Ziko. "Aku turut prihatin kok. Tapi kami harus kembali ke rumah sakit. Ada panggilan dari rumah sakit," ucap Dokter Diki sambil menyalami sahabatnya. "Terima kasih," ucap Ziko. Dokter Jasmine ikut menyalami Ziko dan keluarganya. Tidak lupa dia memberikan kartu undangan untuk keluarga Raharsha. Ziko belum menceritakan penyebab istrinya marah karena masih ada sepupunya Rudi di situ. "Ko, ada baiknya kamu melaporkan masalah ini ke kantor polisi sebelum mereka melaporkan lebih dulu," ucap Rudi. "Terima kasih atas ide kamu. Aku akan memikirkannya lagi," ucap Ziko sambil menjatuhkan tubuhnya ke sofa. Dia memijat pelipisnya. "Zelin,
ambilkan air untuk kakak kamu. Perintah mamanya. Zelin berlari ke dapur dan meminta pelayan untuk membuatkan teh hangat untuk Ziko. Tante, Om, aku pamit, ucap Rudy sambil menyalami Tuan Raharsha dan Nyonya Amel. Salam sama papa dan mama kamu, ucap Nyonya Amel. Rudy sudah meninggalkan mansion Raharsha. Papa, mama, aku mau ngomong, ucap Ziko sambil berjalan menuju ruang kerja. Vin, ikut aku, ucap Ziko. Mereka berkumpul di ruang kerja. Ada apa, Ku? Tanya Nyonya Amel cemas. Ziko menceritakan kenapa Zira emosi dan menghajar semua orang Amran. Tuan Besar dan Nyonya Amel ikut terbawa emosi. Sudah bau tanah, tapi masih cari daun muda, ucap Nyonya Amel marah. Sekarang kita pikirkan cara agar Zira terhindar dari jeruji besi, ucap Ziko cemas. Tuan, menurut saya, Amran datang ke sini memang ingin memancing emosi Nona Zira, timpal Kevin. Maksud kamu? Semua melihat ke arah Kevin. Kedatangan mereka ke sini memang disengaja dengan alasan membuat kekacauan acara ini. Itu menurut saya, jelas Kevin. Tapi, kalau aku lihat ekspresi Amran pada saat terjungkal, dia kaget, ucap Ziko. Benar. Jadi dia tidak menduga kalau Zira akan membuatnya babak belur, ucap Tuan Besar. Benar, Tuan. Tapi ini peluang emas untuk mereka memasukkan Nona Zira ke dalam penjara, jelas Kevin. Sepertinya apa yang dikatakan Kevin ada benarnya, ucap Tuan Raharsha. Mengenai dia suka dengan Nona Zira, kita tidak tahu, yang jelas kita telah masuk perangkapnya, jelas Kevin lagi. Ziko terlihat cemas dengan nasib istrinya. Dia mondar-mandir sambil ngacak-ngacak rambutnya. Tuan Besar menghubungi pengacara keluarganya untuk datang ke kediamannya. Kak, ini tehnya, ucap Zelin sambil masuk ke dalam ruang kerja sambil membawa teh untuk Ziko. Dia memperhatikan wajah papa dan mamanya yang cemas dan tambah bingung dengan wajah Ziko yang kusut. Zelin duduk di sofa sambil memutar video pertengkaran tadi. Zelin, kecilkan volumenya, tegur mamanya. Iya, Ma. Zelin mengecilkan volume ponselnya. Rasakan, hahaha, Kak Zira keren banget. Aku semakin sayang sama kamu, Kak, ucap Zelin sambil tertawa senang. Semua yang ada di ruang kerja langsung menoleh ke arahnya. Ups, sorry. Zelin menutup mulutnya. Ziko langsung menyambar ponsel adiknya. Kak, mau apa? Jangan sita ponselku, gerutu Zelin. Ziko langsung menoyor kepala adiknya. Apa kamu merekam kejadian kemarin malam? Tanya Ziko. Iya, jawab Zelin singkat. Ziko memerintahkan adiknya untuk menunjukkan rekaman kemarin malam dan yang barusan terjadi. Ziko memutar video itu. Ini buktinya. Akhirnya Zira bisa selamat, ucap Ziko senang. Maksud kamu apa, Ko? Tanya Tuan Besar bingung. Lihat, orang-orang ini ada di video tadi malam. Dan lihat di tangan mereka ada linggis. Ini membuktikan kalau mereka orang jahat. Dan mereka juga ada di sini. Kamera di pekarangan merekam kejadian semuanya. Jelas Ziko. Nyonya Amel merasa lega. Bayang-bayang jeruji besi tidak menghampiri menantunya. Good job Zelin. Puji papanya. Thank you papa, ucap Zelin bangga. Kalau pengacara datang, panggil papa dan mama. Papa mau membaringkan badan dulu, ucap pria parubaya itu diikuti istrinya keluar dari ruang kerja. Tuan, saya baru melihat perkelahian istri Anda secara langsung, puji Kevin. Iya kak, keren banget. Apalagi pada saat Kak Zira melempar kursi ke arah kakak dan posisinya tepat di depan Kak Ziko. Kalau dibuat slow motion, pasti keren abis, puji Zelin. Kalau saya suka gaya Nona Zira pada saat menendang kursi Amran, kesannya sangar, puji Kevin. Kalau kakak suka gaya Kak Zira yang mana? Tanya Zelin. Kakak suka semua gayanya, tapi yang paling suka pada saat Zira merobek gaunnya dan menendang para pria mengerumuninya, ucap Ziko mengagumi istrinya. Zelin dan Ziko memutar kembali video pada saat Zira menghajar semua orang Amran. Mereka sampai tidak berkedip dan takjub dengan kemahiran Zira dalam ilmu bela diri. Bersambung. Episode 27. Dr. Diki dan Dr. Jasmine kembali ke rumah sakit. Keadaan di rumah sakit pada saat itu ramai. Banyak pasien yang masuk melalui IGD. Dr. Diki diminta ke ruang IGD untuk melihat kondisi pasiennya. Dokter itu mengerutkan dahinya.
karena pasien yang berada di ruang IGD orang-orang yang ada di rumah Ziko. Amran tidak mengenali Dr. Diki karena dokter itu memakai masker. "Bagaimana keadaan cucu dan anggota saya?" tanya Amran. "Untuk yang lainnya bisa langsung pulang, tapi Nona ini harus dirawat. Dia membutuhkan penanganan khusus," jelas Dr. Diki. Amran memerintahkan anak buahnya untuk kembali ke markas. Sedangkan dia dan Langit masih berada di rumah sakit untuk menemani cucunya Pelangi. Pelangi sudah dipindahkan ke ruang rawat inap. Dr. Diki memerintahkan perawatnya untuk lebih sering melihat kondisi Pelangi. "Dok, apa kondisi pasien sama dengan pasien yang bernama Farid?" tanya perawat Tiara. "Hampir sama. Mereka mendapatkan pukulan keras," jelas Dr. Diki. "Pasti yang memukul pasien itu pria," bisik Tiara ke Aldo. "Sok tahu kamu," bisik Aldo lagi. "Mana mungkin wanita bisa memukul sampai hancur seperti itu," bisik Tiara lagi. Dr. Diki mendengarkan percakapan perawatnya. Dia pasti akan menyimpulkan hal yang sama dengan perawatnya kalau pasien yang bernama Pelangi dipukul oleh seorang pria. Tapi kenyataannya yang memukul adalah Zira, istri sahabatnya. "Info ke pasien untuk puasa. Kita akan menjalani operasi besok," ucap Dr. Diki sambil berlalu meninggalkan ruang perawat menuju ruangannya. Di ruang rawat inap, Amran terlihat stres dan kesal. Wajah cucunya yang cantik, hancur dan semua karena Zira. "Eyang, aku mau tanya, apa yang Eyang bisikan sampai Zira bisa marah seperti itu?" Tidak ada," ucap Amran gugup. "Eyang, jangan bohong. Pasti Eyang mengatakan sesuatu sehingga membuat Zira marah," selidik Langit. "Iya. Eyang mengatakan sesuatu kepadanya kalau Eyang tidak akan mengambil hartanya, asalkan..." ucap Amran berhenti. "Asalkan apa, Eyang?" tanya Langit lagi. "Asalkan dia menemani Eyang tidur satu malam," jawab Amran. "Apa? Aku tidak menyangka ternyata Eyang tidak berperi kemanusiaan. Dia cucu Eyang," teriak Langit. Plak! Amran menampar cucunya. "Jaga bicaramu. Eyang melakukan ini untuk memancing emosi Zira," teriak Amran. "Memancing agar kami dihajar begitu?" ucap Langit marah. "Langit, dengar. Eyang sengaja melakukan ini agar Zira ikut masuk ke dalam perangkap kita, dan dia terbawa suasana. Tapi Eyang tidak menduga kalau Zira punya keahlian bela diri," jelas Amran. Pintu ruang rawat inap diketuk. Langit membukakan pintu kamar itu. "Bapak pengacara?" ucap Langit bingung. "Silahkan masuk," ucap Amran mempersilahkan pengacara itu masuk. Amran dan pengacara itu duduk berhadapan. "Saya mengutus kamu untuk jadi pengacara saya," ucap Amran. "Baik, Pak," jawab pengacara itu. "Cucu dan anak buah saya baru dihajar sama Zira. Kamu bisa lihat keadaan cucu perempuanku," ucap Amran sambil menunjuk Pelangi yang sedang tertidur. "Laporkan ke pihak yang berwajib. Saya mau Zira ditahan," perintah Amran. "Baik, Pak." "Kapan kejadiannya? Dan ceritakan pada saya bagaimana peristiwa itu terjadi," ucap pengacara. Amran menceritakan kejadian yang dialami dirinya dan cucunya. Dia memutar cerita sedikit dengan mengatakan kalau dirinya tidak diundang cucunya dan diusir dari acara itu. "Baik, Pak. Apa ada saksi dalam peristiwa itu?" tanya pengacara lagi. "Ada banyak orang-orang saya dan cucu saya, Langit ada di situ," ucap Amran. Pengacara itu mencatat poin-poin penting dan pergi meninggalkan rumah sakit setelah mendapatkan informasi penting dari kliennya. "Eyang, selanjutnya apa?" tanya Langit. "Untuk memisahkan Kevin dan Ziko akan sulit, tapi kita akan terus membuat mereka bertengkar. Selanjutnya, biarkan Zira ditahan. Dengan seperti itu, semua harta Amrin akan dialihkan ke Eyang," jelas Amran sambil tersenyum licik. "Eyang hebat. Aku tidak menyangka kalau Eyang bisa memikirkan ide seperti ini," puji Langit. Di kediaman Tuan Raharsha, pengacara keluarga mereka sudah berada di mansion. Zira sudah menceritakan awal mula perkelahian itu terjadi, dan bukti sudah di tangan tim pengacara. "Pastikan istriku tidak masuk ke dalam penjara," ucap Ziko. "Baik, Tuan Muda. Kami akan melakukan yang terbaik untuk istri Anda," ucap pengacara. Pengacara sudah meninggalkan mansion, hanya masih ada Kevin dan Menik di situ.
Nona, saya salut sama Anda, puji Kevin. Salut kenapa? Tanya Zira balik. Anda bisa menghajar mereka sendirian, dan dalam sekali tendang, para pengawal Amran langsung tumbang, puji Kevin. Ah, biasa saja, ucap Zira merendah. Betul Nona, sepertinya aku harus berguru sama Nona, ucap Meni. Jangan sayang, lebih baik kamu seperti ini saja. Aku khawatir kalau kamu punya ilmu bela diri, jika kita bertengkar, kamu akan menghajarku habis-habisan, ucap Kevin. Bagus juga. Nona, jika Anda sudah membaik, ajarkan saya beberapa dasar ilmu bela diri. Jadi, nanti kalau ada yang memarahi saya dan tidak mau mendengar penjelasan istrinya, akan saya sambit dengan jurus melempar piring. Cindil Meni sambil melirik suaminya. Jangan sayang, aku janji tidak akan mengulanginya lagi, ucap Kevin. Cukup. Jangan bahas masalah pertengkaran kalian di sini. Kepalaku tambah sakit mendengar pembicaraan kalian, ucap Ziko sambil memijat pelipisnya. Kenapa sayang? Tanya Zira sambil memijat dahi suaminya. Aku masih belum bisa tenang. Ucapan pengacara tidak memberikan jawaban pasti, ucap Ziko. Hukum akan bertindak adil, aku percaya itu, ucap Zira menenangkan suaminya yang stres. Vin, besok kamu masuk kantor tidak? Tanya Ziko tanpa melihat asistennya. Dia memejamkan matanya sambil tetap dipijat Zira. Apa masih ada ruangan untuk saya? Tanya Kevin dengan wajah yang serius. Gak ada. Ruangan kamu sudah kugadaikan, jawab Ziko. Hahaha, Tuan bercanda. Mana mungkin Tuan menggadaikan atau menggantikan posisi saya dengan orang lain. Secara, kita kan geng, ucap Kevin. Geng apa? Tanya Ziko. Geng handsome, ucap Kevin membanggakan diri. Cih, handsome dari mananya? Iya, memang kalian geng, tapi bukan geng handsome, tapi geng tuyul, ucap Zira. Ah, tuyul ngantor, ucap Meni sambil dengan tawanya. Kevin langsung melihat istrinya. Meni menutup mulutnya agar tawanya tidak terdengar suaminya. Walaupun tuyul, tapi kamu cinta kan? Goda Ziko. Mau gimana lagi? Stok pria seperti kamu sedikit. Idih, kesana terpaksa banget. Apa kamu mau sama Amran? Ejek Ziko. Apa? Zira mencubiti suaminya. Hahaha, pesona Zira kakek-kakek, ejek Kevin. Zira langsung melempar bantal sofa ke arah Kevin. Nggak kena, ucap Kevin menghindar. Pak Budi yang baru datang ke ruangan itu mendapatkan serangan bantal dari Zira. Bantal itu mendarat ke wajah pria parubaya itu. Ups, maaf pak, ucap Zira. Marahi pak, ucap Ziko. Prok, Zira langsung memukul suaminya. Jangan jadi kompor 12 sumbu, ucap Zira sambil merapatkan giginya. Lupakan dengan bantal ini. Saya hanya mau menyampaikan bahwa ada polisi di depan dan ingin bertemu dengan Nona Zira, ucap Pak Budi. Zira dan yang lainnya saling pandang. Yang dikhawatirkan Ziko terjadi. Pihak Amran telah melaporkan kejadian itu lebih awal. Bersambung. Episode 2.
Kan semuanya tanpa harus ada yang ditutupi. Hampir 6 jam Zira diperiksa dan berakhir pukul 4. Matanya. Pagi hari, suasana mansion terlihat ramai. Tangisan 3 bayi mungil itu membuat suasana rumah terasa hidup kembali. Sudah lama tidak ada suara anak kecil di mansion itu. Tapi hari ini, Tuan Besar dan Nyonya Amel merasakan kenikmatan jadi seorang kakek dan nenek. Stok ASI Zira masih banyak, jadi mereka tidak mengkhawatirkan si kembar kekurangan. Setelah menjemur 3 bayi itu, dilanjutkan memandikan si kembar. Tugas diserahkan kepada 3 baby sister. Nyonya Amel hanya memantau baby sister itu. Si kembar sudah tidur. Nyonya Amel bisa keluar dari kamar cucunya. Wanita parubaya itu mendatangi suaminya yang sedang melakukan olahraga pagi. "Pak, Ziko udah kasih kabar belum?" tanya Nyonya Amel. "Belum. Mereka belum mengabari," ucap Tuan Besar yang tetap sibuk dengan kegiatannya. Kevin sedang bersiap-siap ke kantor, menikmati sarapan hasil masakan dari istrinya. "Aku tambah cinta sama kamu," ucap Kevin sambil mengecup punggung tangan istrinya. "Pasti mau sesuatu," ucap Eni sambil menikmati sarapannya. "Ah, kamu seperti tidak tahu saja," ucap Kevin genit sambil mengedipkan salah satu matanya. "Ah sayang, tadi malam kan udah. Apa harus tiap malam kita melakukannya?" rengek Meni. "Tentu sayang, kita kan mau buat Kevin Junior," ucap Kevin sambil melirik istrinya yang sibuk dengan makanannya. "Ah sayang, aku tuh capek, harus keramas setiap pagi. Belum lagi badan pada merah semua. Tato yang kemarin belum hilang, ini ditambah lagi," gerutu Meni. "Ni, melayani suami itu pahalanya besar loh. Apa kamu mau dikutuk malaikat?" ucap Kevin. "Enggak sayang, aku takut," ucap Meni sambil mendekati suaminya dan menarik tangan Kevin. "Mau apa nih?" tanya Kevin bingung. "Mau melayani kamu," sahut Meni genit. "Pagi-pagi seperti ini?" Kevin heran dengan tingkah istrinya yang lebih agresif. "Tadi kamu bilang harus melayani suami. Sekarang aku mau melayani kamu," gerutu Meni ngambek sambil duduk kembali ke kursinya. "Karena aku suami yang sayang dengan istri. Ayo kita buat Kevin Junior." Kevin menarik tangan istrinya, mereka kembali ke kamar. Kevin dan Meni melakukan pemanasan terlebih dahulu, membuat suasana intim itu lebih menarik. Kevin membuka pakaian istrinya dan begitu pun dengan Meni, membuka pakaian kerja suaminya. Sentuhan tiap sentuhan membuat Meni melayang bagaikan layang-layang yang talinya putus. Kevin melumat bibir istrinya dan kembali membuat tato kepemilikan dan menyentuh daerah sensitif istrinya. Meni teriak sekencang-kencangnya. Pi Ijah yang lagi menyapu di dekat kamar kaget, tapi tidak menghiraukan suara itu dan terus melanjutkan kegiatan bersih-bersihnya. Dan ketika mendengar ada suara pria yang teriak, wanita parubaya itu langsung menggedor pintu kamar majikannya. "Bapak, Ibu, tolong!" teriak Pi Ijah. Di kamar, Meni dan Kevin sudah sama-sama nikmat. Mereka mendengar suara Bi Ijah yang sedang menggedor kamar mereka. "Ada apa, Bi?" tanya Meni sambil memakai pakaiannya. "Ada hantu," teriak Bi Ijah. "Hantu?"
Sayang, bangun, ada hantu, ucap Menik membangunkan suaminya. Di mana? Kevin paling takut dengan hal seperti itu. Dia langsung lompat dari kasur dan berlari ke pintu. Sayang, pakai baju kamu. Jangan jadi orang primitif, teriak Menik. Kevin kembali lagi dan memakai pakaiannya. Sayang, kamu belum pakai celana dalam, ucap Menik sambil memegang dalaman suaminya. Ya ampun, kenapa aku lupa? Gerutu Kevin sambil membuka kembali celananya. Pintu kamar kembali digedor. Kevin tidak jadi membuka celananya. Sayang, ayo keluar. Biarkan saja dalaman itu. Tinggalan tuh hantunya, ucap Kevin sambil menarik tangan istrinya keluar kamar dan menemui Bi Ijah yang sudah di depan pintu kamar. Bapak, Ibu, ada hantu, ucap Bi Ijah ketakutan. Di mana, Bi? Tanya Menik. Di kamar, ucap Bi Ijah sambil menunjuk kamar majikannya. Kevin melirik kamarnya dan langsung merapatkan tubuhnya ke Menik. Dia paling takut dengan hal semacam itu. Bersambung. Episode 29. Di mana, Bi? Apa Bibi melihatnya? Tanya Menik sedikit merinding. Enggak lihat, Bu. Tapi Bibi dengar suara perempuan teriak. Kemudian tidak berapa lama disusul suara pria berteriak, ucap Bi Ijah ketakutan. Menik tersenyum simpul. Dia membawa Bi Ijah ke ruang makan diikuti Kevin dari belakang. Bibi, mana ada hantu pagi-pagi? Sepertinya Bibi salah dengar, ucap Menik menenangkan. Enggak loh, Bu. Waktu suara perempuan teriak, Bibi biasa aja. Tapi waktu si pria teriak, Bibi langsung takut seperti suara genderuwo, ucap Bi Ijah. Apa Bibi pernah dengar suara genderuwo? Tanya Menik lagi. Enggak pernah sih. Insting Bibi aja kalau tadi genderuwo, sahut Bi Ijah lagi. Hahaha, insting Bibi keren. Tapi insting Bibi salah. Tadi bukan suara hantu. Itu suara kami berdua. Suara ibu dan bapak. Memangnya ibu dan bapak lagi ngapain teriak-teriak? Ucap Bi Ijah polos. Kevin melirik istrinya, memberi kode untuk tidak mengatakan pergumulan di kamarnya. Kevin melirik istrinya, memberi kode untuk tidak mengatakan pergumulan di kamarnya. Tadi kami lagi tes suara, ucap Menik gugup. Suara ibu dan bapak kenapa dites? Bukannya rapid test adanya di rumah sakit, ucap si Bibi lagi. Wah, Bibi hebat. Kevin mengangkat jempolnya ke Bi Ijah. Aku mau masuk kamar dulu. Gagang sapuku rasanya kecepit, bisik Kevin ke istrinya. Menik menjelaskan kepada asisten rumah tangganya tentang suara yang didengar Bi Ijah. Dia tidak mengatakan secara jujur, tapi menenangkan apa yang didengar bukan hantu, melainkan suara mereka berdua. Setelah cukup tenang, Bi Ijah melanjutkan kembali bersih-bersihnya. Menik masuk ke kamarnya, menyiapkan pakaian kerja suaminya. Di kamar, Kevin telah memakai pakaian kerjanya. Sayang, lain kali jangan teriak, diketar aja, ucap Kevin sambil memakai dasinya. Menik mendekati suaminya membantu merapikan dasi Kevin. Kamu aja yang digetar, makanya jangan ikut teriak. Ini kali kedua kita membuat kehebohan, ucap Menik. Kehebohan? Kevin bingung. Dulu mama pikir ada gempa. Gara-gara guncangan kamu, mama sampai kabur keluar kamar, ucap Menik membayangkan kejadian lucu pada saat tinggal bersama mertuanya. Aku masih ingat, kamu salah pakai dalaman. Aku pakai dalaman kamu dan hanya bisa masuk sampai lutut, ucap Kevin dengan gelak tawanya. Iya, sekarang kamu malah tidak pakai dalaman, ucap Menik ikut tertawa terpingkal-pingkal. Suara ponsel Kevin berdering. Ia mengambil ponselnya. Shh. Kevin meletakkan jari telunjuknya di bibirnya, memberikan isyarat agar istrinya diam. Halo? Ucap Kevin. Apa? Baik, saya akan datang. Panggilan terputus. Menik yang tadinya tertawa terpingkal-pingkal langsung diam. Dia melihat ekspresi suaminya berubah serius. Ada apa? Tanya Menik penasaran. Kita harus ke rumah sakit, ucap Kevin dengan wajah tegang. Siapa yang sakit? Tanya Menik lagi.
Nona Zira dan Tuan Muda mengalami kecelakaan, ucap Kevin. Apa? Menik kaget dan langsung terduduk. Sayang, cepat bersiap. Tuan Besar membutuhkan kita di sana, ucap Kevin. Menik menganggukkan kepalanya dan bersiap-siap. Diskusikan masalah anaknya sama pengacaranya. Kevin dan Menik menghampiri Nyonya Amel yang masih tetap
Episode 30. Keluarga diizinkan untuk menjenguk Ziko, tapi untuk Zira, keluarga belum diperbolehkan melihat. Karena kondisi Zira yang masih kritis dan masih butuh penanganan para dokter dan banyaknya alat yang dipasang, jadi Zira diletakkan di ruang ICU. Ziko terbaring lemah di kasur. Efek obat bius masih membuatnya pingsan. Keluarga terlihat terus menangis. Air mata Nyonya Amel terus membasahi pipinya. Kejadian itu seperti mimpi dan tidak nyata. Kevin dan Meni sebagai orang luar yang tidak mempunyai hubungan darah merasa ikut bersedih. Mereka membayangkan pada saat mereka naik ke dalam mobil Ziko. Aku tidak bisa membayangkan kalau kita ikut dalam mobil Tuan Muda. Pasti kita mengalami hal yang sama, bisik Meni. Kamu benar, takdir tidak bisa dirubah. Mungkin ini sudah kehendak Sang Kuasa, bisik Kevin lagi. Di tempat lain, tepatnya di ruang rawat inap, Amran dan Langit merasa senang karena rencana mereka untuk mencelakai Zira dan Ziko berhasil. Rencana yang sungguh luar biasa. Sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Puji Langit. Hahaha. Eyang senang Zira mati, ucap Amran senang. Apa Eyang yakin tentang matinya Zira akan memudahkan kita mendapatkan hartanya? Tanya Langit ragu. Tentu Eyang yakin. Mungkin dia sudah membuat surat wasiat jauh hari di mana harta itu akan diserahkan pada si kembar. Tapi ingat, si kembar belum bisa memiliki harta itu jika mereka belum 17 tahun. Selama belum 17 tahun, harta mereka akan Eyang yang pegang. Jelas Amran sambil tersenyum senang. Bagaimana dengan Ziko? Tanya Langit. Ziko hanya terikat karena hubungan suami istri. Yang berhak menerima harta itu anaknya. Eyang yakin mereka berdua sudah mati. Jelas Amran senang. Amran mendapatkan panggilan. Pria tua itu menjawab panggilan itu. Ya? Dasar bodoh, teriak Amran. Langit mendengarkan percakapan eyangnya. Di mana dia sekarang? Tanya Amran. Pria di ujung telepon sana memberitahukan sesuatu kepada pria tua itu. Setelah mendapatkan info dari seseorang di ujung sana, Amran memutuskan panggilan tersebut. Ada apa, Eyang? Tanya Langit penasaran. Zira dan Ziko belum mati. Kondisi Zira sedang kritis. Dia sekarang dirawat di ruang ICU. Jelas Amran dengan wajah marah. Bagaimana dengan Ziko? Tanya Langit lagi. Ziko ada di ruang rawat inap. Kondisinya tidak separah Zira. Amran kesal. Dia melihat kondisi cucunya yang terbaring di kasur. Rencana berubah. Karena Zira tidak mati, maka kita akan membunuhnya, ucap Amran. Bagaimana caranya? Tanya Langit. Amran membisikkan sesuatu ke telinga cucunya. Aku Eyang? Tanya Langit ragu. Iya kamu. Mana mungkin Eyang melakukannya? Apa kamu tidak lihat? Jalan saja Eyang susah, ucap Amran. Aku takut tidak berhasil Eyang, ucap Langit cemas. Tenang, Eyang ada orang dalam yang akan memuluskan rencana kita, ucap Amran lagi. Ziko membuka matanya secara perlahan, pandangannya kabur. Dia melihat sekeliling ruangan, keluarga Raharsha yang masih berada di ruang rawat inap, langsung menghampiri Ziko. Iko sayang, ucap Nyonya Amel dengan mata yang sembab. Ziko memegang kepalanya, ada rasa sakit di bagian kepalanya. Di mana ini? Tanya Ziko bingung. Ziko, apa kamu tidak ingat? Kamu dan Zira baru mengalami kecelakaan, ucap Nyonya Amel dengan berlinang air mata. Zira? Ziko langsung duduk. Dia mengingat istrinya dan ingin turun dari tempat tidur. Ziko, tenang. Tuan besar menenangkan anaknya yang ingin turun dari tempat tidur. Mana Zira? Tanya Ziko sambil melihat semua orang yang berada di ruangan itu. Ziko? Nyonya Amel tak kuasa menahan air matanya. Mulut wanita parubaya itu seperti tercekat, tidak mampu berkata-kata. Begitupun dengan Tuan Besar, tidak kuasa untuk mengatakan tentang keadaan Zira.
Mana Zira? Tanya Ziko lagi, ingin melepas jarum infus yang ada di pergelangan tangannya. Kevin langsung mendekati bosnya. Tuan, jangan. Anda harap bertenang. Saya akan mengatakan kepada Anda tentang Nona Zira. Tapi saya mohon, jangan membuka jarum infus itu. Kevin menenangkan bosnya. Di benaknya, Ziko sudah memikirkan yang aneh-aneh. Apa Zira meninggal? Tanya Ziko dengan mata yang berkaca-kaca. Tidak, Tuan. Nona Zira tidak meninggal. Kondisi istri Anda sedang kritis, ucap Kevin pelan. Ziko melihat asistennya sambil tersenyum. Kamu bercanda. Istriku baik-baik saja, ucap Ziko lagi sambil melihat semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Zira baik-baik saja kan, Mah? Teriak Ziko. Nyonya Amel hanya bisa menangis. Ziko melihat papanya. Papa, bilang sama aku kalau Zira baik-baik saja dan sekarang di rumah mengasuh anak kami, ucap Ziko lagi. Tuan besar tak kuasa menahan air matanya sambil menggelengkan kepalanya. Ziko berusaha berdiri dan kembali jatuh ke tempat tidur. Kevin membantu bosnya untuk kembali ke tempat tidur. Dia memegang kerah kemeja Kevin. Katakan kepadaku, kalau yang kamu ucapkan bohong, teriak Ziko sambil memegang kerah kemeja Kevin. Kevin menganggukkan kepalanya. Nona Zira sedang kritis, sekarang berada di ruang ICU, ucap Kevin. Tidak, Ziko teriak. Iko tenang. Nyonya Amel memeluk anaknya. Wanita parubaya itu mendekap tubuh anaknya. Zira, Ma, kenapa bisa seperti ini? Ziko menangis di pelukan ibunya. Tenang sayang, Mama yakin Zira akan sembuh. Kita harus berdoa untuk kesembuhannya, ucap Nyonya Amel masih mendekap tubuh anaknya. Ziko mengusap air matanya. Bawa aku menemui Zira, ucap Ziko. Iko, kata dokter, Zika belum bisa dilihat, ucap Nyonya Amel. Bawa aku menemui Zira, Ma. Aku ingin melihatnya, ucap Ziko menangis. Kevin memahami kondisi bosnya yang mengkhawatirkan keadaan istrinya. Dia pergi keluar ruangan dan mencari keberadaan Dr. Diki. Kevin dapat menemui dokter itu di dalam ruang kerjanya. Dia mengetuk pintu ruangan dan langsung membuka pintu ruangan. Ada apa, Vin? Tanya Dr. Diki. Tuan muda sudah sadar. Beliau ingin melihat keadaan istrinya, ucap Kevin yang masih berdiri di depan pintu. Tidak bisa, Vin. Kondisi Zira masih sangat kritis. Tidak semua orang bisa menemuinya. Jelas Dr. Diki. Dokter, Anda tahu sendiri karakter tuan muda yang keras. Dia tidak akan mau mendengar ucapan siapapun. Jadi saya mohon, beri kesempatan untuk beliau menemui istrinya, ucap Kevin memohon. Dr. Diki menghela nafasnya. Tentu dia tahu watak sahabatnya, tapi menurutnya prosedur tetap harus dijalani. Dokter itu beranjak dari kursinya. Ayo kita ke ruangan Ziko, ucap Dr. Diki dan berjalan lebih dulu dari Kevin. Mereka menuju ruangan Ziko dirawat. Dr. Diki melihat keadaan temannya yang sangat sedih. Dia menghampiri temannya yang sedang melamun dengan mata yang sembab. Ziko, ucap Dr. Diki. Diki, Ziko melihat temannya yang berdiri di sampingnya. Bawa aku menemui Zira, ucap Ziko sambil memegang lengan temannya. Ko, Zira masih butuh penanganan khusus dari para tim medis. Tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam ruangan itu, jelas Dr. Diki. Aku hanya ingin melihat wajahnya, walaupun hanya dari jauh. Aku mohon, ucap Ziko dengan air matanya yang kembali membasahi pipinya. Bersambung. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Terima kasih.